inside your head. MotoGP Catalan 2025, Marc Marquez kembali buktikan keajaiban. Ducati tersadar tak ada lagi istilah sirkuit bukan favorit. Balapan sprint MotoGP Catalan 2025 kembali menghadirkan drama luar biasa, penuh tensi dan emosi yang memikat para penggemar di tribun maupun jutaan penonton di seluruh dunia. Di tengah panasnya persaingan para pembalap papan atas, Marc Marquez kembali membuktikan dirinya sebagai sosok fenomenal yang tak pernah berhenti menorehkan kejutan. Kemenangan di sirkuit Catalunya ini terasa istimewa, karena awalnya banyak pihak yang meragukan bahwa lintasan ini bukan lahan subur bagi Marquez. Namun kenyataan di lintasan berkata lain, dan semua keraguan seolah dipatahkan dengan cara yang sangat meyakinkan. Sejak lampu start padam, tensi balapan langsung memuncak. Marquez yang memulai balapan dari posisi ketiga langsung mendapatkan tekanan keras dari Fabio Quartararo, Yamaha, serta Pedro Acosta, Red Bull KTM. Duel sengit terjadi di lap awal, dengan ketiganya saling menyalip dalam adu strategi dan keberanian yang membuat jantung para penonton berdegup lebih cepat. Pertarungan tersebut bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga mental. Bagaimana setiap pembalap mempertahankan racing line mereka tanpa sedikit pun memberi celah. Marquez, dengan gaya khasnya yang agresif namun penuh kalkulasi, berhasil mengatasi tekanan. Ia sempat beberapa kali keluar dari jalur ideal akibat desakan Acosta dan Quartararo, tetapi pengalamannya berbicara. Perlahan namun pasti, ia mampu menyalip dan merebut posisi kedua. Target berikutnya adalah sang adik, Alex Marquez, yang saat itu tampil impresif dan memimpin balapan dengan keunggulan gap cukup jauh. Situasi menjadi semakin emosional. Para fans di tribun bersorak kencang ketika melihat kedua Marquez bersaing di papan atas. Seakan ada skenario tak tertulis, dua bersaudara dari Cervera ini memperlihatkan pertarungan keluarga di panggung tertinggi dunia balap motor. Alex terlihat sangat solid dan mampu menjaga jarak dengan kakaknya. Namun, nasib berkata lain. Menjelang beberapa lap terakhir, Alex Marquez kehilangan kendali dan terjatuh. Insiden itu mengakhiri harapan manisnya untuk meraih kemenangan di hadapan publik Katalan. Kejatuhan Alex sekaligus membuka jalan bagi Marc untuk mengambil alih posisi terdepan. Namun kemenangan itu tak datang dengan mudah. Pada lap terakhir, Marc sempat mengalami momen menegangkan ketika motornya sedikit tergelincir, slide. Semua penonton menahan napas, tetapi dengan refleks luar biasa dan insting balap tingkat tinggi, Marquez mampu mengendalikan motornya. Adegan ini menegaskan lagi mengapa ia dijuluki sebagai salah satu pembalap terhebat sepanjang sejarah MotoGP. Marc Marquez akhirnya menyentuh garis finish sebagai pemenang sprint race MotoGP Catalan 2025. Fabio Quartararo berhasil finish di posisi kedua, sementara Fabio Di Giannantonio melengkapi podium di urutan ketiga. Wajah-wajah lega dan bangga terlihat di kubu Ducati, terutama pada sosok Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse. Dall'Igna, yang selama ini dikenal dingin dan rasional, tak bisa menyembunyikan rasa takjubnya. Ia bahkan tertawa lepas saat diwawancarai usai balapan. Dengan ekspresi penuh kelegaan, ia mengaku tak lagi percaya dengan ungkapan, sirkuit bukan favorit Marc Marquez. Baginya, kemenangan ini menjadi bukti nyata bahwa Marquez mampu menaklukkan lintasan manapun, dengan kondisi apapun, dan melawan siapapun. Setelah ini saya tidak akan pernah lagi menggunakan kata-kata, sirkuit bukan favorit Marc Marquez. Balapan hari ini membuka mata saya. Dia bukan hanya cepat, tetapi juga mampu bertahan dalam tekanan, bahkan saat situasi nyaris mustahil, ucap Dall'Igna sambil tertawa. Kemenangan ini semakin mempertegas status Marc Marquez sebagai ancaman nyata di MotoGP musim 2025. Meski banyak yang semula meragukan, kini justru terlihat bahwa Marquez bisa beradaptasi dengan cepat terhadap segala tantangan, termasuk di sirkuit yang dianggap tidak bersahabat dengannya. Emosi penonton pun campur aduk, bangga, terharu, dan kagum. Bagi publik Catalunya, melihat Marc berdiri di podium tertinggi di tanah sendiri adalah momen yang tak ternilai. Balapan sprint di Catalunya kali ini bukan sekadar adu cepat, melainkan juga kisah tentang keberanian, ketahanan, dan bagaimana seorang pembalap besar menulis ulang definisi favorit. Marc Marquez kembali menjadi bukti hidup bahwa legenda sejati tidak mengenal batas, dan kemenangan di Catalunya 2025 akan selalu dikenang sebagai salah satu momen ikonik dalam perjalanan karirnya. Bos Ducati bingung dengan strategi Marc Marquez di MotoGP Catalunya Barcelona 2025. Menjelang akhir pekan penuh tensi di ajang MotoGP 2025, sorotan publik kembali tertuju pada sosok Marc Marquez. Pembalap asal Spanyol itu kembali menunjukkan taringnya sejak sesi latihan bebas pertama, Free Practice 1,
di sirkuit Catalunya, Barcelona. Meski bukan sirkuit yang dikenal sebagai favoritnya, Marquez tetap mampu tampil dengan performa yang menggetarkan hati banyak penggemar, sekaligus membuat para petinggi Ducati terheran-heran. Sejak lampu hijau sesi latihan dinyalakan, Marquez langsung melesat dengan penuh percaya diri. Setiap putaran yang ia jalani tampak begitu mantap, hampir tanpa celah kesalahan. Catatan waktunya pun stabil, menandakan betapa konsistennya ia mengendalikan Ducati Desmosedici GP25 miliknya. Namun, drama terjadi di menit-menit akhir. Pedro Acosta, pembalap muda sensasional dari Red Bull KTM, berhasil mencuri perhatian dengan merebut posisi teratas. Tak hanya itu, Johan Zarco dari tim LCR Honda juga tampil mengejutkan dengan menyalip posisi Marquez, sehingga sang juara dunia 8 kali itu harus puas berada di urutan ketiga. Meski demikian, hasil ini sama sekali tidak membuat Marquez kehilangan wibawa. Justru sebaliknya, konsistensi yang ia tunjukkan di sepanjang sesi membuat Gigi Dalinya, General Manager Ducati Corse, merasa kebingungan. Bukan karena meragukan kemampuan Marquez, melainkan karena ia sama sekali tidak bisa menebak strategi apa yang sedang disiapkan oleh sang pembalap andalannya untuk balapan utama akhir pekan nanti. Mark selalu punya cara sendiri. Terkadang kami di pit tidak bisa benar-benar membaca apa yang ia pikirkan. Catalunya bukan trek favoritnya, tapi dari konsistensi catatan waktunya, jelas terlihat bahwa ia sedang merencanakan sesuatu, ungkap Dalinya dengan ekspresi penuh tanda tanya. Kebingungan itu wajar, sebab Marquez terkenal sebagai pembalap yang selalu bermain dengan strategi tak terduga. Kadang ia memilih untuk tidak menunjukkan kecepatan maksimal di sesi awal, agar lawan-lawannya terlena. Kadang pula ia sengaja bermain di tengah rombongan untuk menganalisis titik lemah pembalap lain. Semua itu membuat tim teknis Ducati harus terus waspada, karena mereka tahu, ketika hari balapan tiba, Marquez bisa saja meledak dengan performa yang jauh di atas dugaan. Yang membuat situasi semakin menarik adalah perbandingan dengan rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Juara dunia bertahan itu justru tampil jauh di bawah ekspektasi. Hanya mampu finish di posisi ke-20, Bagnaia terlihat kesulitan menemukan ritme balap yang pas dengan Ducati Desmosedici GP25 di sirkuit ini. Perbedaan mencolok antara dua pembalap Ducati Lenovo Team tersebut seakan menunjukkan kontras besar. Marquez tampil penuh keyakinan, sementara Bagnaia masih terjebak dalam keraguan dan kebingungan. Bagi penggemar MotoGP, momen ini menghadirkan suasana emosional yang begitu kuat. Mereka menyaksikan seorang Marquez yang tidak hanya bertarung melawan lawan di lintasan, tetapi juga melawan sejarah pribadinya dengan Catalunya. Selama bertahun-tahun, sirkuit ini dikenal sebagai lintasan yang kurang bersahabat baginya. Namun, kini dengan Ducati, ia seperti menemukan cara baru untuk menaklukkan rasa pahit masa lalu. Tak heran bila banyak yang memprediksi bahwa Marquez akan tetap menjadi ancaman besar di balapan utama nanti. Konsistensi, kecerdikan strategi, serta keberanian mengambil risiko adalah senjata utamanya. Dan jika semua itu ia keluarkan di saat yang tepat, bukan mustahil podium tertinggi akan kembali menjadi miliknya, bahkan di trek yang bukan favoritnya. Sementara itu, bagi Gigi Dalinya dan seluruh tim Ducati, kebingungan yang mereka rasakan justru bisa menjadi tanda positif. Artinya, Marquez sedang berada dalam mode penuh konsentrasi, menyusun rencana dengan caranya sendiri. Satu hal yang pasti, ia tidak pernah datang ke lintasan hanya untuk sekadar mengisi grid. Setiap balapan adalah medan perang, dan bagi Marc Marquez, hanya kemenangan yang pantas untuk dibawa pulang. Akhir pekan di Barcelona ini pun kian terasa mendebarkan. Ribuan pasang mata akan menanti apakah strategi misterius Marquez benar-benar mampu mengantarkannya meraih kemenangan, atau justru lawan-lawannya berhasil membalikan keadaan. Namun satu hal yang sudah jelas sejak FP1, Marc Marquez tetaplah sosok yang membuat semua orang di paddock, bahkan bos Ducati sendiri, bertanya-tanya, strategi apa lagi yang ia sembunyikan? Massimo Rivola sindir Marc Marquez, juara dunia dengan Aprilia? Saya tidak yakin. Nama Marc Marquez memang tak pernah sepi dari sorotan. Setiap kali ada perbincangan tentang MotoGP, sosoknya selalu menjadi pusat perhatian, dianggap sebagai pembalap dengan bakat luar biasa yang bisa menaklukkan motor apapun. Namun, anggapan itu justru dibantah secara terang-terangan oleh CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola. Dalam sebuah sesi wawancara dengan awak media, Rivola melontarkan pernyataan yang cukup menusuk. Dengan nada santai namun penuh ketegasan, ia mengatakan, "Saya tidak yakin Marc Marquez bisa juara dunia dengan Aprilia. Saya bahkan berani bertaruh soal itu." Ucapan Rivola ini jelas bukan sekadar komentar ringan.
Ia menambahkan bahwa sepanjang pengalamannya, hanya segelintir pembalap asal Spanyol yang benar-benar punya kemampuan mengembangkan motor. Dan Marc, bukan salah satunya, ujarnya tegas, sambil menebar senyum kecil yang seolah menyimpan makna lebih dalam. Kalimat itu seketika membuat suasana menjadi panas. Bagaimana tidak, publik sudah lama terlanjur percaya bahwa Marquez mampu beradaptasi dengan motor apapun. Narasi bahwa ia bisa menang hanya dengan mengandalkan kemampuan murni sudah menjadi cerita yang berkali-kali diulang oleh media dan fans. Tapi Rivola justru merobek mitos itu di depan semua orang. Apakah orang-orang lupa? Lanjutnya, retoris. Honda dulu selalu berada di depan. Tapi setelah Dani Pedrosa pensiun, pengembangan motor dilanjutkan oleh Marc. Hasilnya, Honda justru makin tertinggal. Jadi, kalau ada yang bilang Marc bisa juara dengan motor apapun, itu omong kosong. Hanya media dan penggemarnya yang membesar-besarkan. Kalimat tersebut keluar dengan tatapan tenang, tapi membawa bobot emosional yang besar. Seolah Rivola ingin menantang semua pandangan lama yang menyanjung Marquez tanpa kritik. Ia tidak sedang meremehkan kemampuan Marquez di atas lintasan, tetapi menekankan bahwa menjadi juara dunia di MotoGP bukan semata soal skill balap, melainkan soal kemampuan berkontribusi dalam membentuk motor juara. Rivola tahu betul bagaimana citra besar Marquez terbentuk. Sosok yang penuh drama, penuh sensasi, selalu menjadi magnet berita. Namun ia juga ingin membuka mata publik. Keberhasilan sebuah tim bukan hanya karena tangan dingin seorang pembalap, melainkan hasil dari kerja keras kolektif dalam pengembangan mesin, strategi, dan teknologi. Ucapan Rivola pun seakan menyindir langsung cerita lama Honda. Marquez memang berhasil menggendong motor yang sulit dikendarai dan tetap meraih kemenangan. Tapi secara keseluruhan Honda justru kehilangan arah. Fakta ini sulit dibantah, dan disitulah Rivola menegaskan argumennya. Tak heran jika komentarnya menimbulkan reaksi beragam. Para penggemar Marquez jelas tidak setuju, sementara sebagian lain menilai ada benarnya ucapan itu. MotoGP bukan hanya panggung individu, tapi arena pertarungan tim dengan filosofi dan visi yang berbeda. Rivola sendiri tampaknya sengaja menegaskan filosofi Aprilia. Mereka tidak mencari sosok penyelamat untuk datang dan langsung memberi gelar. Aprilia ingin membuktikan diri sebagai tim yang membangun kejayaan lewat proses, lewat pengembangan yang konsisten, bukan sekadar mengandalkan seorang superstar. Dan dengan kalimat tegasnya itu, Massimo Rivola seolah menutup ruang bagi glorifikasi berlebihan terhadap Marquez. Ia mengirim pesan yang keras namun jujur, di MotoGP, mitos tidak akan membawa trofi. Hanya kerja nyata, kolaborasi, dan arah pengembangan yang jelas yang bisa membawa sebuah tim ke puncak dunia. Michele Pirro bongkar rahasia konsistensi Marc Marquez yang jadi tak terbendung. Musim MotoGP 2025 benar-benar menjadi panggung emas bagi Marc Marquez. Setelah bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo, sang juara dunia 8 kali seolah menemukan kembali versi terbaik dari dirinya. Dominasi Marquez begitu nyata, dan rahasianya bukan hanya soal bakat alami, tetapi juga hasil dari detail teknis, konsistensi, serta kerja sama erat dengan tim. Hal itu bahkan diakui oleh Michele Pirro, pembalap uji Ducati yang membongkar bagaimana motor GP25 berkembang pesat setelah tes penting di Aragon. Pirro menyebut bahwa perubahan besar pada Ducati GP25 membuat Marquez kini seakan memiliki senjata tempur sempurna. Motor yang semula terasa liar di awal musim, kini tampil jauh lebih jinak dan mudah dikendalikan. Aerodinamika baru benar-benar memberi dampak. Ducati menemukan setelan yang membuat semua pembalap kami memakai geometri yang sama. Dan Marc tahu betul bagaimana memaksimalkan itu, ungkap Pirro dengan nada kagum. Perubahan ini seolah menjadi titik balik. Setelah tes di Aragon, Ducati GP25 bukan hanya cepat di lintasan lurus, tetapi juga stabil saat masuk dan keluar tikungan. Kombinasi motor yang makin sempurna dan gaya balap khas Marquez melahirkan dominasi luar biasa. Hasilnya terlihat jelas, ia begitu superior di semua balapan, termasuk dalam format sprint race di mana ia memenangi 13 dari 14 seri. Akhir pekan ini, kejuaraan MotoGP kembali digelar di Barcelona, sebelum berlanjut ke Misano Adriatico, sirkuit kandang Ducati. Menariknya, Marquez sudah berpeluang mengunci gelar juara dunia di GP San Marino, jauh lebih cepat dari prediksi siapapun. Situasi ini menunjukkan betapa sempurnanya kombinasi Marquez dan Borgo Panigale sepanjang musim 2025. Namun, meski unggul jauh dalam klasemen, Marquez bukan tipe pembalap yang mudah puas.
Alih-alih beristirahat, ia justru terus menjaga ritme dengan latihan tambahan. Beberapa hari lalu, ia turun di trek Tanah Alcaraz bersama adiknya, Alex Marquez. Mereka berlatih menggunakan Ducati Desmo 450 MX versi modifikasi untuk flat track. Menariknya, latihan itu juga diikuti dua bintang muda dunia balap, David Alonso, 19 tahun asal Kolombia, serta Diogo Moreira dari Brasil, yang akan debut di MotoGP 2026 bersama tim LCR Honda. Latihan ini memperlihatkan bahwa Marquez tidak hanya fokus pada kejayaan dirinya, tetapi juga ikut memberi inspirasi bagi generasi baru. Meski begitu, di lintasan MotoGP, musim ini tetap hanya milik dirinya. Setelah kemenangan gandanya di Balaton Park, yang menjadi kemenangan ketujuh beruntun, Marquez mengaku bahwa lawan terbesarnya kini hanyalah dirinya sendiri. Aku tidak peduli siapapun di depanku. Yang kupikirkan hanya bagaimana mencapai garis finish lebih dulu. Di paruh pertama musim, aku lebih banyak bertarung dengan Alex dan Pecco Bagnaia, meski beberapa kesalahan membuat kami kehilangan poin, ujar Marquez. Kesalahan yang ia maksud tidak banyak, hanya crash di GP Austin saat memimpin, yang memberi kemenangan kepada Bagnaia, serta GP Jerez di mana Alex Marquez keluar sebagai pemenang. Selain dua momen itu, performanya benar-benar sempurna. Seiring waktu, lawan yang mencoba menantang pun berganti. Jika awalnya ada Bagnaia dan Alex, kini muncul nama Marco Bezzecchi dengan Aprilia serta Pedro Acosta dari KTM. Namun keduanya masih tertinggal jauh, tak mampu menyentuh kecepatan dan konsistensi Marquez. Mengenang dominasinya, Marquez menyamakan musim ini dengan tahun 2019, salah satu musim paling gemilang dalam karirnya. Tahun 2019 istimewa. Saat itu aku selalu di depan, meski lawan silih berganti. Kadang aku kalah di satu balapan, tapi aku selalu finish pertama atau kedua. Itu kunci gelar juara, kenangnya. Kini, berkat kerja keras tanpa henti dan MotoGP 25 yang makin sempurna, Marquez menulis ulang sejarah. Michele Pirro pun menyimpulkan bahwa inilah kombinasi paling berbahaya di garasi MotoGP, teknologi Ducati yang terus berkembang dan kegigihan seorang Marc Marquez. Hasilnya sudah terlihat, dominan, konsisten, dan sulit terbendung.